Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, sehat lahir dan walafiat, sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa beraktivitas. Dan alhamdulillah pada malam ini, pada malam Kamis, kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dan segala akan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kehilapan, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tugas kita yaitu senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah itu berbagai banyak bentuknya. Rizki dari Allah itu banyak bentuknya. Sehat walafiat itu rizki dari Allah. Punya kemudahan usaha, rizki dari Allah. Punya anak yang soleh, cucu yang soleh, itu ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Punya keluarga yang tenang, yang adem, mawaddah warahmah, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga rizki yang berupa materi, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih kemudahan, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tugas kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaatul muslimin wal muslimat, jamaah sekalian, santriwan santriwati SMP Al Musinin. Sebelumnya marilah kita bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ngalap berkah, bertawasul dengan berbanyak kita sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah dan penuh keberkahan, manfaat bagi umat, manfaat bagi agama, bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, terlaksana apapun niat dan usaha kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala cepat diberikan kesembuhan, dan kesembuhan itu menjadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala yang lagi usaha, suami kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita, jamaatul muslimin semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran, kemanfaatan, keberkahan, rezeki yang banyak dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin wal hadirat, jamaatul muslimin wal muslimat, santriwan santriwati SMP Al Muhsinin. Kajian sekarang buka kitab Safinatun Najah, bab tentang syurutut tayammum. Kita akan membahas tentang syarat-syaratnya bertayamum. Kemarin kita menerangkan tentang sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Maka pada malam ini kita akan membahas tentang syurutut tayamumi, syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Faslun, ini pasal syurutut tayamumi, menerangkan tentang syarat sahnya tayamum. Ada berapa? Asyaratun, ada 10. Jadi syaratnya tayamum itu ada 10 hal. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Tayamum itu harus dengan tanah, debunya tanah, bukan debunya dari tepung, bukan debunya dari terigu, gak bisa, gak sah. Ini mah ayyakuna biturabin, tayamum itu harus dengan tanah, debunya tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran, dan harus ada tanah tanah atau debunya itu tahiran, suci dan mensucikan. Ada tanah suci, ada, tapi tidak mensucikan. Makanya harus dilihat dulu tanahnya harus yang suci dan mensucikan. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Yang ketiga, tanahnya itu tidak boleh tanah yang bekas. Contohnya kita zuhur tayamum dengan tanah itu. Nah, kalau itu kita tidak boleh lagi memakai tanah yang bekas tayamum tadi zuhur. Itu musta'mal, tidak boleh dipakai lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan tanah tersebut tidak boleh tercampur dengan seperti tarigu, tepung, aci, dan yang lain tidak boleh. Harus murni, harus pur, harus fik bahwa itu adalah tanah, bukan campuran dengan yang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, wa ayyaqsidahu. Nah, ada niatan dalam hati bahwa kita mau bertayamum menggunakan tanah itu. Kelima. Yang keenam, ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidurbataini. Nah, nomor keenam yaitu mengusap kedua wajah, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai siku. Berapa kali? 2 kali. Berarti mengusap wajah ini tanah, debunya tanah sini 2 kali. Lagi 2 kali. Sama tangan juga 2 kali, wajah 2 kali, tangan sampai sikut 2 kali. Itu yang ke-6. Yang ke-7,
wa ayuzila najasata awalan. Nah, sebelum tayamum kita mesti menghilangkan najis dulu yang ada di badan kita, dibersihin dulu. Itu yang ke-7. Ke-8, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Karena kita lagi di padang pasir, di padang Sahara, maka sebelum kita melaksanakan tayamum, maka kita harus tahu dulu kemana arah kiblatnya. Tahu ke arah kiblat, kemana kiblatnya tuh. Matahari condongnya kalau mau terbenam tuh kemana? Terbitnya dari mana? Kita harus tahu dulu arah kiblat. Itu yang ke-8. Dan yang ke-9, wa ayyakuna tayammamu ba'da dukhulil waqti. Dan tayamum itu harus sesudah masuk waktu tayamum. Contohnya, waktu zuhur itu jam 12 pas, maka kita tayamumnya jam 12 pas. Waktu asar itu adalah jam 3 lebih 10 menit, maka kita tayamum itu pas waktunya adzan. Pas waktunya. Dan ingat kemarin itu, kalau tayamum itu hanya bisa satu kali sholat, sedangkan wudhu itu bisa dipakai untuk beberapa kali sholat, asalkan tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhu dan yang membatalkan tayamum. Batalnya tayamum sama dengan batalnya wudhu. Itu yang ke-9. Yang ke-10, wa ayyatamma likulli fardin, menyempurnakan setiap fardunya wudhu. Menyempurnakan, membasuh muka sempurna dari mulai tumbuhnya, dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu. Menyempurnakan. Membasuh tangan dari ujung sampai sikut. Sama dua-duanya sampai sikut. Itu menyempurnakannya semua fardu. Itulah syarat-syarat. Ada 10. Hadirin wal hadirat, jamaatul muslimin wal muslimat, santriwan santriwati SMP Tian Musinin, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita teruskan kembali. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bermanfaat, dan senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.